Okay, students, how are you today? I hope you are in a good condition and ready to learn our new topic about procedure text. Before I start to explain to you about the procedure text, you have to know that on this topic we will have two videos, and this is the first one. And in the first uh, video of procedure text, we are going to talk about social function and text structure. Later on, you will have also the second video, still talk about procedure text, will be about the grammar points of a procedure text. Jadi students, kita akan mulai dengan topik kita yang baru yaitu procedure text. Teks yang pertama ini atau video yang pertama ini kita akan belajar mengenai social function dan text structure. Dan nantinya video kedua akan berbicara khusus mengenai grammar atau tata bahasa yang digunakan dalam sebuah procedure text. Okay, without further ado, let's start talking about procedure text. Now here is the goals of this learning material. The first one is to identify social function and text structure of procedure text. The second one is to differentiate some text of procedure text according to their social function and text structure. And the last one is to produce written and spoken procedure text. Jadi tujuan kita dalam mempelajari materi di video kali ini adalah mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur teks dari procedure text, membedakan beberapa teks dari procedure text berdasarkan fungsi sosial dan struktur teksnya, dan memproduksi atau menghasilkan procedure text baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk tulisan. Okay, we are going to find more about procedure text. So as you can see here, there are 4 points that we are going to talk about according or related to procedure text. The first one is definition, social function, kinds of, and text procedure. Jadi ada 4 hal yang akan kita bicarakan atau kita pelajari hari ini, yaitu definisi atau pengertian dari procedure text, social function-nya, kinds of atau jenis-jenisnya, dan struktur teks dari procedure text. Okay, let's start with talking about definition and social function. Kita mulai dengan bicara atau membahas mengenai definisi dan fungsi sosial. Okay, there are 2 definitions that I take here. Ada 2 definisi. A text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of action or steps. And it explains how people perform different processes in a sequence of text. Jadi procedure text berdasarkan kedua pengertian ini adalah sebuah teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dapat dicapai melalui sejumlah kegiatan atau sejumlah langkah. Jadi text procedure itu menjelaskan bagaimana people atau orang menampilkan proses-proses yang berbeda dalam bentuk urutan atau rangkaian langkah-langkah. Nah, setelah kita memahami the definition of procedure text, here is the social function. The social function is really connected with the definition. The first one is to accomplish a task through a set of instructions. And the second one is to describe how something is completely done through a sequence of series.
Jadi, social function atau fungsi sosial dari sebuah procedure text adalah untuk dapat mencapai sebuah task atau tugas atau sebuah tujuan melalui satu kelompok dari instruksi-instruksi yang diatur sedemikian rupa secara berurutan sehingga apa yang mau dicapai itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, itu adalah definition and social function of procedure text. Okay, now we are going to talk about kinds of procedure text. Jadi, procedure text ini bisa kalian temui sehari-hari. Terletak di mana saja dan meliputi apa saja, mari kita lihat bersama. Yang pertama, procedure text itu bisa berupa direction. And the main question is, how do I get somewhere? So, for example, when you visit a new town, kalau kamu sedang mengunjungi sebuah kota baru, and you don't know how to go to a certain place, dan kamu tidak tahu bagaimana caranya pergi atau menuju ke sebuah tempat tertentu, you will have to ask the local people to give you the direction to go to that place. Jadi kalian pasti akan bertanya pada orang-orang yang memang tinggal di kota itu yang kamu temui untuk memberikan kamu petunjuk arah bagaimana caranya kamu tiba di tempat yang kamu inginkan tadi. So directions is also a kind of procedure text. The next one is instruction. And the question is, how do I do something? Jadi di bentuk procedure text yang kedua adalah bisa berupa instruksi, ya. Instruksi tentang bagaimana saya melakukan sesuatu. So, for example, when you don't know how to do a task, an exercise, or a homework that I gave you, jadi contohnya kalau misalnya kalian tidak tahu bagaimana kalian harus mengerjakan tugas ataupun latihan yang mem tugaskan kepada kalian, maka kalian akan bertanya, how do I do it, ma'am? Bagaimana caranya saya melakukannya, ma'am? Maka petunjuk atau arahan yang ma'am berikan yang berkaitan dengan tugas tersebut disebut instruksi atau instruction. Nah, instructions ini pun adalah bentuk dari procedure text. The third form atau bentuk yang ketiga adalah recipe. How do I cook something? Bagaimana cara saya memasak sesuatu? So recipe is a series of steps that you do when you want to cook something, ya. Jadi resep itu adalah rangkaian langkah yang akan kamu lakukan ketika kamu ingin memasak sesuatu. Jadi buku resep atau resep-resep yang kamu temui di belakang bungkus mie instan misalnya atau di majalah-majalah itu adalah juga merupakan bentuk dari procedure text. Okay, there are also these three kinds of procedure text. As you can see in your screen, ini ada 3 juga menyambung yang tadi. Bisa berupa, procedure text itu bisa berupa rules of a game. How do I play this? So when you want to play a game, a certain game, of course you have to know the rules, what you have to do or what you must not do, ya, the do's and don'ts, ya. Jadi aturan-aturan dari sebuah permainan itu adalah juga merupakan jenis daripada procedure text. The next one is manuals. How do I operate this? Ya, jadi jenis yang kelima adalah juga
berupa manuals. Manuals itu you can find manuals, for example, when you buy a new electronic device like handphone, your new handphone. Usually, the company will give you the manual book to give you some steps on how you can operate your handphone. Jadi manuals atau buku manual ini biasanya kamu temukan di dalam barang-barang elektronik yang kamu beli, dan di dalamnya itu berisi sejumlah petunjuk atau langkah-langkah bagaimana kamu mengoperasikan sebuah alat elektronik, contohnya handphone. The last one, procedure text can also be seen as an agendas. What are we doing? So agenda itu juga bisa merupakan salah satu petunjuk atau salah satu jenis dari procedure text. Jadi di dalam agenda itu biasanya menjelaskan mengenai urutan kegiatan yang akan kamu lakukan dalam rentang satu hari. So for example, starting from 8 a.m. until 5 p.m., what things that you will do during those time. Jadi apa saja yang akan kamu lakukan sepanjang waktu tersebut, itulah yang disebut dengan agenda, dan urut-urutan kegiatan tersebut adalah juga merupakan jenis dari procedure text. Okay, after we learn about kinds of procedure text, there are 6 kinds of procedure text. You can see that one thing that is common, satu hal yang sama di antara ke-6 jenis tadi adalah pertanyaan tentang how, bagaimana cara kita melakukan sesuatu. So procedure text has the main questions, that is how. Ya, procedure text itu punya pertanyaan utama adalah kata tanya how atau bagaimana. Okay, next. Okay, I'm going to move my video around here. We are going to talk about the generic structure of procedure text. So generic structure is a structure of the text, ya. Ini adalah bagian-bagian dari sebuah teks. Bagaimana teks itu bermula dan bagaimana dia berakhir. In procedure text, we have 3 structures or 3 parts of procedure text. Starting from the goal, dimulai dengan goal, atau di sini bisa berarti juga aim, yang artinya adalah tujuan. And then material or ingredients. Material itu adalah bahan atau bahan-bahan yang dibutuhkan. And then the last one is steps or langkah-langkah kerjanya. Nah, di bagian yang kedua ini, and in the second part, material or ingredients is optional. Optional artinya pilihan, ya. Ada procedure text yang menggunakan material and ingredients, namun ada juga procedure text yang tidak menggunakan material and ingredients. Ini sangat berhubungan erat dengan goal atau tujuan dari procedure text tersebut. Now, let's look at the examples of how to make a butter sandwich. Yeah, so I will give you the text, and then we will look at the text and try to find out which one is the goal, which one is the material, and which one is the steps. Jadi di sini memang akan tampilkan sebuah teks, lalu kalian akan melihat mana yang merupakan goals atau aim-nya, mana yang merupakan material atau bahan, dan mana yang merupakan steps atau langkah-langkahnya.
So as you can see here, how to make peanut butter sandwich. 8 slices white bread, 8 tablespoons peanut butter, 4 tablespoons melted margarine. Spread peanut butter on the bread slices evenly. Also spread melted margarine on the top or the other side of bread. Pan fry the bread in a non-stick skillet on medium flame until bread is golden brown from both the sides and peanuts butter is melted. Your peanut butter sandwich is ready to serve. So, ada 3 komponen di sini. Sehingga yang kita lihat adalah yang pertama, how to make peanut butter sandwich. Ini adalah goal atau tujuan daripada procedure text ini. And then this 3 is the ingredients ya. Jadi 3 ini adalah ingredients atau bahan. Sedangkan kalimat-kalimat yang ada di sini, yes, that's right, it's the steps. Ini adalah langkah-langkah. So, goal, ingredients, and steps. Biasanya dalam sebuah procedure text, title atau judul daripada teks itu adalah juga merupakan goal atau tujuan dari procedure text tersebut. Another example, as you can see here, you can just read the text. There are many accidents in big cities every day because of careless pedestrians. Avoid accidents by obeying the following rules when you are crossing the road. And there are point A, B, C, D, E, and F. Now let's look at these kinds of procedure text and see which one belongs to which features or which part of procedure text. Kita akan lihat bagian manakah yang sesuai dengan bagian-bagian daripada procedure text. Oke, di sini ada beberapa yang tadi kita lihat. So, okay, here is the goal. The words that I give, I use the red color. Kata yang memakai warna merah. Rules when you are crossing the road, itu adalah goal-nya daripada procedure text ini. Sementara point A to F is the steps. Adalah langkah-langkahnya. Nah, seperti yang tadi Mem sampaikan bahwa ingredients or materials is optional ya, pilihan. Ada procedure text yang menggunakan ingredients or materials, tapi ada juga procedure text yang tidak menggunakan ingredients or materials. Apakah dua-duanya dibolehkan? Ya, tentu saja boleh. Seperti yang sudah menjelaskan tadi, bahwa it depends on the goal of the procedure text. Tergantung daripada tujuan dari procedure text tersebut. Nah, procedure text can be delivered in written as previous example and in spoken form, for example, tutorial video in YouTube channel. So, procedure text itu bisa disampaikan dalam bentuk tertulis, sebagaimana yang kamu lihat tadi, berupa resep ataupun petunjuk-petunjuk atau instruksi-instruksi tertulis. Tetapi ada juga procedure text yang secara spoken atau secara lisan. Sebagai contoh, misalnya video-video tutorial yang bisa kamu temui banyak di YouTube. Contohnya seperti ini yang sampaikan pada kalian, how to use an Android phone as a webcam for Windows PC. Jadi ini adalah salah satu video tutorial, dan video tutorial ini
termasuk juga di dalam bentuk dari procedure text, tetapi yang secara lisan. Oke, students. In short, sebagai kesimpulannya, kita bisa melihat bahwa we use procedure text to guide us doing something in sequence. Kita menggunakan procedure text untuk membimbing kita melakukan sesuatu secara berurutan. Yang kedua, poin yang kedua yang perlu kalian ingat adalah it consists of goals, material or ingredients, and steps. Jadi terdiri atas 3 bagian tadi, but remember that the second part is optional. Bagian yang kedua itu sifatnya pilihan. Bisa ada, bisa tidak, depends on the aim, ya, tergantung daripada tujuannya. It can be in written and spoken form. Jadi procedure text itu bisa berupa yang tertulis dan bisa juga berupa lisan. Okay, that's it for today. We have already talked about procedure text, especially about its social function and text structure. Hopefully this video is helpful for you to help you to understand what is procedure text and how you can use it to explain something so that other people can do what you have to say, and also how to use procedure text for your benefit in order to do something. Ya, jadi mudah-mudahan dengan tampilan ini kalian sudah bisa belajar mengetahui bagaimana caranya procedure text itu digunakan untuk membantu kalian melakukan sesuatu. That's it for today. Thank you very much for your attention. Have a nice day and see you on our next video. Bye.